Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Lia Elia. Di pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang cara penentuan nilai pH suatu larutan penyangga atau disebut juga dengan buffer. Ya, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasan materi menentukan pH larutan penyangga atau buffer. Larutan penyangga merupakan larutan yang dapat mempertahankan nilai pH-nya walaupun ditambah sedikit asam, basa, maupun air. Oke ya, kita tulis dulu. Larutan yang dapat mempertahankan nilai pH nilai pH-nya walaupun ditambah asam, ditambah sedikit asam, basa, dan air. Oke, inilah fungsi dari larutan penyangga. Nah, untuk larutan penyangga itu sendiri, nanti kita bedakan menjadi dua jenis. Ada penyangga asam dan penyangga basa. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana cara mencari pH dari penyangga asam dan penyangga basa. Oke ya. Oke, yang pertama kita akan bahas cara menentukan pH buffer untuk buffer asam. Nah, menentukan pH buffer atau larutan penyangga asam, di sini nanti akan kita bagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, cara menentukan pH yang pertama secara langsung. Oke ya, cara langsung. Cara langsung ini maksudnya langsung masuk ke rumus. Masuk ke rumusnya. Nah, seperti apa tipe soalnya ketika kita menggunakan cara yang langsung? Nah, cara yang langsung ini terjadi ketika asam lemah dan garamnya atau basa konjugasinya. Oke. Nah, contoh misalkan ada asam lemah, kita ambil contoh CH3COOH. Misalkan sekian mol. Dan garam dari CH3COOH, CH3COONA. Nah, jadi ketika asam lemah, ini asam lemahnya ya, asam lemah dan garamnya, maka soal ini langsung kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya apa? Rumusnya nanti kita lihat di cara yang kedua ya, karena rumusnya itu satu. Oke, yang kedua dengan cara tidak langsung. Ya, cara yang kedua adalah cara tidak langsung. Nah, cara tidak langsung di sini artinya akan kita reaksikan terlebih dahulu. Direaksikan terlebih dahulu. Oke, ini untuk secara yang tidak langsung. Contoh, misalkan ada suatu reaksi yang akan kita reaksikan ini adalah kalau untuk buffer asam, maka yang kita reaksikan adalah asam lemah direaksikan dengan basa kuat. Basa kuatnya. Tapi dengan syarat. Syaratnya
basa kuat di sini harus habis bereaksi. Nah, inilah syaratnya terbentuk larutan penyangga asam. Oke. Nah, untuk memahami cara penentuan penyangga buffer asam, sekarang coba kita lihat contoh soalnya. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung, rumus yang akan kita gunakan adalah sama. H plus sama dengan Ka dikali mol asam per mol garamnya. Ya. Oke, untuk melihat perbedaan secara langsung maupun secara tidak langsung, kita lihat contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang pertama, 100 ml CH3COOH 0,1 molar dan 100 ml CH3COONA 0,1 molar. Jika diketahui Ka-nya 10 pangkat min 5, tentukan berapa pH larutan tersebut. Oke, sekarang kita lihat dulu senyawanya di sini ada CH3COOH. CH3COOH termasuk asam lemah. Ya kan? Nah, CH3COONA ini garamnya. Nah, jadi ini termasuk cara langsung karena asam lemah direaksikan dengan garam. Langsung kita masuk ke dalam rumus. H plus sama dengan Ka dikali dengan mol asam dibagi dengan mol garamnya. Nah, Ka-nya sudah ada di soal 10 pangkat minus 5. Mol asam, mol itu perkalian antara molaritas dengan volume. Nah, molaritas CH3COOH 0,1 dikali 100, jadi 10. Per garamnya sama, 100 dikali 0,1, 10 juga. Oke, berarti ini 10 bagi 10 habis ya. Kemudian tinggal H plusnya 10 pangkat minus 5. Nah, berapa nilai pH? Jadi, pH sama dengan minus logaritma dari ion H+. Sama dengan minus logaritma dari 10 pangkat min 5. Jadi, pH-nya sama dengan 5. Oke, ini contoh yang pertama. Sekarang coba kita lihat contoh soal yang kedua yang secara tidak langsung. Oke, sekarang coba kita lihat contoh soal yang kedua. 50 ml CH3COOH 0,2 molar direaksikan dengan 25 ml KOH 0,1 molar. Jika diketahui Ka-nya 10 pangkat min 5, tentukan berapa pH-nya. Oke, CH3COOH di sini termasuk asam lemah. Dan KOH ini termasuk basa kuat, ya kan? Nah, ketika asam lemah direaksikan dengan basa kuat, berarti ini harus kita reaksikan dulu. Kita buktikan apakah sifatnya termasuk penyangga atau bukan. Oke, jadi kita buat reaksi. CH3COOH direaksikan dengan KOH menghasilkan CH3COOK. CH3COOK plus H2O. Nah, sekarang tinggal kita cari berapa nilai molnya. Mula-mula bereaksi sisa. Ya. Mol itu perkalian dari volume dan molaritas. Kalikan masing-masing volume dan molaritasnya. Yang pertama CH3COOH-nya 0,2 dikali 50. 0,2 kali 50 sama dengan 10. Ya, jadi kita ganti di sini 10. Kemudian KOH-nya 2,5, 25 dikali 0,1. Karena mula-mula pasti di sini belum terbentuk. Pada saat bereaksi, carilah mol terkecil. Nah, jadi ini kita turunkan. 2,5. Mencari tetangganya, ini perbandingan. Berarti CH3COOH 1/1 koefisiennya ya, dikali 2,5. Jadi 2,5. CH3COONA, koefisiennya 1, sama ya, per 1 dikali dengan 2,5 ini tadi. Jadi sama dengan 2,5.
air juga sama 2,5 karena koefisien mereka sama. Nah, sekarang di sebelah kiri ini kita kurang 10 dikurang 2,5, 7,5. Dan KOH-nya 2,5 dikurang 2,5 habis, ini turun 2,5, ini 2,5. Oke. Nah, jadi di sini terbukti kalau KOH-nya habis bereaksi. Nah, kalau habis bereaksi berarti dia termasuk larutan penyangga atau disebut juga dengan buffer. Oke, langsung kita masuk ke dalam rumus. Oke, sekarang kita langsung masuk ke dalam rumusnya. Ka 10 pangkat min 5 dikali dengan konsentrasi asam. Asamnya di sini sisanya ya 7,5. Yang ini asam, kalau yang ini garamnya. Oke, jadi 7,5 dibagi dengan 2,5 dibagi dengan 2,5. 7,5 dibagi 2,5 sama dengan 3. Jadi hasilnya 3 kali 10 pangkat minus 5. Nah, dapat H+. Sekarang tinggal kita cari nilai pH. pH sama dengan minus logaritma H+. 3 kali 10 pangkat min 5. Sehingga pH-nya sama dengan 5 minus logaritma dari 3. Oke, inilah nilai pH-nya. Oke, sampai di sini bisa difahami ya. Oke, sekarang kita bahas penyangga buffer yang penyangga asam ya, pH penyangga yang kedua ada penyangga basa atau buffer basa. Cara penentuan nilai pH-nya sama secara langsung dan secara tidak langsung juga. Nah, untuk yang secara langsung kita bahas yang pertama. Secara langsung. Oke, untuk secara langsung tetap dia langsung masuk ke dalam rumus ya, langsung masuk rumus. Masuk ke rumusnya. Nah, untuk yang secara langsung terbentuk antara reaksi dari basa lemah direaksikan dengan garamnya. Nah, jadi ketika basa lemah dengan garamnya, nanti langsung kita masukkan ke dalam rumus. Contoh basa lemah misalkan ada NH4OH direaksikan dengan garamnya NH4Cl. Oke, itu yang secara langsung. Nah, yang kedua sama dia juga ada yang secara tidak langsung. Cara tidak langsung. Secara tidak langsung berarti ini nanti dia harus direaksikan terlebih dahulu. Direaksikan dulu. Nah, yang akan kita reaksikan terlebih dahulu ketika yang direaksikan adalah basa lemah dan asam kuat. Tapi nanti ada syaratnya, pada saat kita reaksikan asam kuatnya harus habis bereaksi. Habis bereaksi. Nah, ini untuk buffer basa. Untuk rumus mencari pH-nya OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol garamnya. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama. 500 ml NH4OH 0,1 molar dan 100 ml NH4Cl 0,1 molar. Jika diketahui Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5, tentukan berapa nilai pH-nya. Oke, sekarang ini akan kita gunakan secara langsung karena basa lemah dan garamnya. Jadi bisa langsung masuk ke dalam rumus ya. Nah, rumusnya adalah OH- sama dengan Kb. Kb-nya udah diketahui 2 kali 10 pangkat min 5
mol basa, berarti kita kalikan volume dengan molaritas. 500 dikali 0,1, 50 milimol. Dibagi NH4Cl-nya atau garamnya. 100 dikali 0,1, 10. Nah, oke ya. Sekarang ini kita bagi habis 5 kali 2 10. 10 kali 10 pangkat min 5, jadi sama dengan 10 pangkat minus 4. Nah, dapat OH min. Tinggal kita cari POH dan pH. Jadi POH sama dengan minus logaritma 10 pangkat minus 4. Jadi POH-nya sama dengan 4. Nah, berapa pH? pH sama dengan 14 dikurang POH. 14 kurang 4 sama dengan 10. Oke, inilah nilai pH-nya. Nah, untuk memahami tentang cara penentuan nilai pH dari larutan penyangga atau buffer, coba bahas soal latihan ya. Oke, untuk soal latihannya, tentukan nilai pH dari yang pertama 200 ml 50 ml CH3COOH 0,1 molar direaksikan dengan 500 ml CH3COOK 0,1 molar jika diketahui Ka-nya 10 pangkat min 5. Soal yang kedua, 500 ml NH4OH 0,1 molar direaksikan dengan 100 ml H2SO4 0,1 molar. Tentukan berapa nilai pH-nya jika diketahui Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Oke, coba dibahas terlebih dahulu untuk soal latihannya. Semoga dan jika sudah tahu jawabannya, nanti coba tulis di kolom komentar ya, biar saya bisa cek jawabannya udah tepat atau belum. Oke, sekian video pembahasan tentang cara penentuan pH larutan penyangga. Semoga video pembahasan ini mudah difahami, dan jika video ini bermanfaat buat kalian, share ke teman-teman kalian ya, biar manfaatnya lebih banyak lagi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.